Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Pada hari ini saya akan mereview tentang penyemaian bibit pohon kurma. Jadi saya mencoba untuk menyemai bibit pohon kurma, jadi bijinya dari awal dengan metode seperti ini. Jadi saya makanya 4-5-3-5. Jadi maksudnya adalah ini medianya terdiri dari 4 macam kombinasi komposisinya, yaitu dari tanah subur, 4 bagian tanah subur, 3 bagian sekam atau tepuk giling. Sekam itu bahasa Jawanya brambut. 2 bagian untuk sekam bakar atau brambut yang arang, maksudnya dibakar tetapi tidak sampai menjadi abu, dan 1 bagian kotoran hewan. Jadi saya sebut sebagai 4. Jadi 4 media ini kita siapkan. Setelah itu yang kelima adalah biji pohon kurma sendiri. Ini harus benar-benar kita perhatikan bahwa biji ini apakah biji kurma tropis atau bukan. Jadi identifikasi biji dari awal itu sangat penting untuk mengetahui karakteristik ke depan. Jadi ada kalanya biji pohon kurma yang tropis, yang ini benar-benar diidentifikasi ke depannya untuk hanya sekedar landscape, atau kita ambil buahnya atau bunganya. Yang ini saya pakai yang KL Ban. Nah, jadi perlakuan biji itu saya pakai 35 hari. Nah, 35 hari itu meliputi 10 hari perendaman dan 25 hari penutupan atau penyemaian dalam polybag. Jadi pertama, setelah biji ini datang diidentifikasi ini dari jenis apa, setelah itu kita rendam. Perendaman selama 10 hari ini untuk membasahi kulit terluar. Jadi 10 hari perendaman pertama itu setiap harinya airnya harus diganti. Nah, setelah hari ke-11 perendaman itu kita angkat. Setelah itu kita masukkan di dalam polybag. Polybagnya seperti ini. Jadi ini tingginya sekitar 50 cm, setengah meter, lebarnya sekitar atau diameternya ini 10 cm. Jadi ini memanjang. Karakteristik ini polybag yang custom atau khusus untuk bibit kurma. Mengapa? Karena pada dasarnya akar kurma itu ke bawah, bukan menyamping. Ada menyamping tapi tidak sampai 1 meter. Itu kalau besar sekalipun nggak sampai 1 meter, tapi lebih dominan yang ke bawah. Ini seperti itu. Dari 10 tadi setelah direndam, diganti airnya setiap hari. Hari ke-11 kita keluarkan biji rendaman tadi. Setelah itu kita masukkan. Posisinya tinggal vertikal atau horizontal. Kalau vertikal cukup kalau vertikal masukkan sekitar 5 cm segini, masukkan ke dalam media tanam yang sudah basah, tetapi jangan terlalu basah karena akan busuk. Setelah 5 cm, kalau horizontal cukup lebih dangkal lagi. Jadi gini, kalau horizontal cukup segini, kalau vertikal agak ke dalam. Nah, saya pakai yang vertikal semua. Jadi vertikal sini kita masukkan sekitar 5 cm dari atas ini. Nah, setelah masuk, nanti kita ditutup. Kalau bisa pakai plastik mulsa atau sekiranya media tanah ini tetap lembab dan cahaya tidak masuk. Ini kita lakukan selama 25 hari. Nah, setelah 25 hari atau kita genapkan 8 dari 10 perendaman, 10 hari perendaman, 25 hari kita tutup. Nah, hari ke-36 ini akan muncul seperti ini. Nah, persentase keberhasilan juga tidak sama. Jadi kalau kita pakai acuan 50% saja sebenarnya sudah lebih cukup lah. Dalam arti saya ini menyemai sekitar 10 biji, dan alhamdulillah ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Nah, ada yang 10 ini ternyata tidak ada perubahan, berarti kita anggap saja keberhasilan 90%. Keberhasilan pada tiap individu akan berbeda karena nanti kepada kualitas, jenis dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau kurmanya kurma tropis KL Bahan ini tinggal direndam aja 10 hari. 1 sampai 10 hari, nanti setiap hari airnya dirubah. Tetapi kalau kurma yang benar-benar dari Timur Tengah, kurma Ajwa, kurma seperti Deglit Nur, Mejol dan lain sebagainya, itu hari pertama sebelum perendaman selama 1 hari itu diusahakan untuk direndam dulu dalam air yang agak panas. Jadi agak panas sih kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu kita nyalakan, kita taruh di atas kompor, kita nyalakan kompornya sampai terasa hangat atau panas di tangan, sambil dibersihkan kulit ari luarnya. Nah, sambil kita remas-remas. Setelah cukup agak panas, lalu kita tiriskan, kita biarkan selama 1 hari itu. Jadi untuk perlakuan yang kurma non tropis seperti itu. Kalau yang kurma tropis cukup seperti ini saja. Jadi dengan perlakuan seperti ini, nah, selama perendaman 10 hari itu kita manfaatkan untuk menyiapkan media tanam. Media tanamnya saya pakai 1, 2, 3, 4. 1, kotoran hewan yang sudah difermentasi atau yang sudah matang. 2, sekam bakar. 3, sekam atau berambut, sekam atau bisa juga diganti dengan ampas giling. Dan 4 adalah tanah. Kombinasinya seperti itu dengan presentasi 10% kotoran hewan, 20% arang sekam atau sekam bakar atau berambut bakar itu, yang 30% adalah sekam atau berambut tadi atau ampas bu giling, yang 40% adalah tanah. Setelah itu diratakan dan dimasukkan pada polybag. Ingat, polybag yang saya anjurkan, yang dianjurkan adalah khusus kurma karena ini memanjang ke bawah. Ini untuk memaksimalkan pergerakan akar pada biji kurma. Nah, tingkat keberhasilan berbeda, tetapi kalau kita identifikasi dalam arti sanad atau asal usul biji jelas, itu juga mempengaruhi pada pertumbuhan kurma. Nah, sementara begitu dulu review. Oh ya, ini saya mulai merendam biji kurma itu pada tanggal 7 Februari. Pada tanggal 7 Februari saya rendam. Pada tanggal 17, yaitu hari ke-11, saya mulai masukkan ke media tanam. Saya pakai vertikal, saya masukkan ke dalam. Jadi cukup segini, masuk, lalu ditaruh, ditutup tanah, lalu kita tutup sampai tidak ada cahaya yang masuk. Ini bertujuan satu, agar menjaga kelembapan. Menjaga kelembapan ini mengapa? Karena kalau terlalu basah nanti membusuk, tetapi kalau kering juga tidak bagus. Satu, agar lembab. Yang kedua, untuk merangsang hormon-hormon auksin, gibberellin, hormon pertumbuhan pada biji, atau ya biji ini kan ada hormonnya di dalam, itu bisa bereaksi dengan cepat ketika tidak terkena sinar matahari. Ini biji pertumbuhan. Tapi setelah itu hari ke 36 baru kita buka, dan alhamdulillah tingkat approach atau keluar kecambah ini 90%. Tetapi setiap orang hasilnya berbeda. Jadi saya mulai merendam tanggal 7 Februari, tanggal 17 saya keluarkan dari rendaman, saya masukkan. Tanggal 13 Maret alhamdulillah tingkat approach itu 90%. Jadi ini tanggal 13. Saya membuat review tanggal 14. Untuk sementara begitu dulu. Kalau ada kurang lebih masukan dan tegur sapa
dan serta kritik membangun, silahkan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.